Cek satu. Ini kok bahin. Kok kuning mana, Pak? Oh, gak bisa putih lah, Pak. Kalau hati Ya wis. ganti. Ganti. Terus saya lampu nih. Iya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Anfal ayat 49. Semoga dengan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pengetahuan ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-sulika al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaqulu, ketika berkata al-munafiqun, orang-orang munafik, walladzina, dan orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, jamak dari qalbun, qalbun hati, jamaknya qulubun. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, penyakit hati, lemah iman. Ghurra, telah tertipu haulai, mereka itu dinuhum, dengan agama mereka. Waman, dan barang siapa yang yatawakal, dia bertawakal Allahi, kepada Allah, memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, zat yang maha bijaksana. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Tatkala perang Badar, orang-orang munafik itu tidak ikut perang, tapi dia itu membahas orang-orang Islam yang ikut berperang. Omongan mereka, obrolan mereka dengan teman-teman sesama munafiknya. Lah yo, sahabat-sahabatnya Muhammad yo kok cek geleme, nah gitu kan. Jelas-jelas persiapannya mek titik, jumlahnya ya mek titik,
sedangkan wong kafir itu pasukannya banyak, jumlahnya banyak, persiapannya juga banyak. Kok ya cek gelem nah, gitu kan. Obrolan mereka itu dalam menghina orang-orang Islam itu begitu. Nah, terus mereka melontarkan kata-kata, tidaklah mereka itu ditipu oleh agama mereka. Jadi orang-orang yang ikut berperang sahabat-sahabat Rasul itu orang munafik mengatakan mereka itu ditipu oleh agama mereka. Jadi maksudnya itu dikira gak ada balasan apa-apa. Itu. Nah, maka Allah menjawab, wa may yatawakkal, barang siapa ketika setan membisik-bisikkan seperti itu terus dia terus bertawakal kepada Allah. Ya, memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Secara jumlah memang sedikit, secara persiapan memang kalah, tapi Allah yang maha segalanya. Dan itu kan, tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah lah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ternyata Allah yang memberikan kemenangan dalam sebuah peperangan Badar yang sangat terkenal. Walau taro, dan jikalau kamu melihat Muhammad, idh yatawaffa, ketika mencabut nyawa alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ketika al-malaikatu, para malaikat, ketika para malaikat itu mencabut nyawanya orang-orang kafir. Nek awakmu delok Muhammad, nek awakmu weruh keadaane wong-wong kafir ketika dicabut nyawa itu, yadribuna, mereka memukul wujuhahum, wajah-wajah mereka, memukul dari arah depan mereka, wa adbarahum, dan memukul dari punggung-punggung mereka, maksudnya arah belakang mereka. Jadi malaikat itu kalau mencabut nyawanya orang-orang kafir itu kasar sekali, Pak. Itu kan. Jadi cabut itu dengan digedor-gedor. Nyawa, segera keluar kamu, segera keluar kamu. Terus diancam karo malaikat. Digebuki dari arah depan, digebukin dari arah belakang, disuruh cepat keluar nyawa itu. Waduhu, ya, dan disampaikan kepada malaikat itu, dan rasakanlah adzabul hariq, siksa yang sangat membakar itu. Itu malaikat ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan wajah yang beringas, dengan penampilan yang kasar. Ya, berbeda dengan mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Karena itu sudah permohonan Nabi Muhammad, ya, permohonan Nabi Muhammad untuk syafaat untuk seluruh umatnya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, makanya ayat ini, jikalau kamu tahu Muhammad, seperti itu. Ketika para malaikat itu mencabut nyawanya orang-orang kafir, sungguh mengerikan. Mereka memukul orang-orang kafir dari arah depannya dan arah belakangnya. Mereka dipaksa, ya. Jadi begitu. Apa panjenengan pernah menyaksikan orang non muslim nazak? Barangkali tahu gimana dahsyatnya. Itu ya, bisa dilihat. Ya, itulah malaikat ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir. Nah, di dalam hadis itu kan disebutkan berbagai macam malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang baik manusia, pokoknya orang kafir sekat bahasan. Orang kafir jelas kasar. Manusia mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Itu juga bermacam-macam. Ada yang nyawa itu dicabut itu sangat kuat sekali, sehingga podo karo jebol pohon dari tanah itu sangat kuat sekali. Ada yang
nyawa itu dicabut, digambarkan dalam hadis itu seperti sehelai rambut sing nyemplung ndok ngene adonan roti. Nah, dalam hadis begitu waktunya Pak. Jadi nyawanya orang yang beriman, yang bertakwa, sing ahli ibadah itu sangat gampang sekali dicabut, sehingga ketika nyawa itu dicabut itu gak ono rasa blas, gak nyendal blas, kayak orang tidur gitu loh Pak. Itu di dalam hadis itu digambarkan seperti sehelai rambut yang masuk ke dalam adonan roti. Gampang apa bukan disebut? Gampang ya? Gampang. Nah, itu Pak. Bermacam-macam ragam nyawa itu. Ada yang seperti duri, mencabut duri yang sudah menancap kuat dalam tubuh itu berkali-kali diusahakan dicabut tidak kena, seperti itu. Makanya kadang-kadang orang meninggal dunia itu gampangnya, kadang-kadang lumpuh belum bisa bablas gitu. Cabut nyawa ya gak nyendal blas ya, kalau suruh turu biasa begitu ya. Nah itu termasuk yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis itu. Ya kita tetap bersiap diri, Bapak berusaha yang terbaik. Mudah-mudahan saat ajal kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, gitu kan. Mudah-mudahan istiqomah mengaji seperti ini juga menjadi penyebab kita nanti husnul khotimah. Itu. Zalika, demikian itu bima qaddamat aidihim, karena perbuatan yang sudah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa, tidaklah bidzalamin, berlaku zalim lil abid, terhadap hamba-hambanya. Sekali-kali Allah tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya, ya. Sekali-kali Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, karena Allah juga bersabda dalam hadis qudsi, innallaha, sesungguhnya Allah yaqul, dia berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya aku. Ini pernyataan Allah sendiri dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu dzulma ala nafsi. Aku itu mengharamkan perbuatan zalim dari diriku sendiri. Aku haramkan kedzaliman atas diriku sendiri. Jadi Allah itu gak mungkin berbuat zalim, karena Allah mengharamkan zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya terhadap dirinya sendiri Allah itu mengharamkan berbuat zalim. Jadi artinya Allah tidak pernah berbuat zalim. Nah, setelah itu waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan pula kedzaliman ini di antara kamu sekalian. Wong aku saja sudah mengharamkan atas diriku sendiri berbuat zalim, maka aku haramkan juga di antara kalian berbuat zalim. Haram, tidak boleh. Wala tudzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi, gitu ya. Saling menzalimi. Terus yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya, sesungguhnya a'malukum, apa itu amal-amal kalian, uksiha, aku yang mencatatnya, lakum, untuk kamu sekalian. Sesungguhnya aku ini hanya mencatat amal-amal kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa nanti menemui catatan amal baik itu untuk kamu, yo falyahmadillah, maka hendaklah kamu memuji kepada Allah. Aku sak dermo nyatet dari ini Allah. Aku cuma nyatet, mari ngono tak balik nomane nang awakmu. Itu kan. Maka barang siapa yang menemukan catatan amal itu nanti baik, maka hendaklah bersyukur memuji kepada Allah.
Tapi waman wajada ghairu dzalik, barang siapa yang menemukan catatan amal itu kok tidak baik, berarti kebalikannya jelek maksudnya gitu. Fala yalumanna, maka sekali-kali jangan kamu menyalahkan illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau menemukan amal itu baik, kembali kepada kamu, hendaklah kamu berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kamu temui kejelekan dari hasil perbuatanmu, ya jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Bahasa Al-Quran, fala talumuni walumu anfusakum, ojo nyalano aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Itulah hasil perbuatan kamu sendiri. Jadi bahasa dari peribahasa wong Jawa, nek wong iku nandur pari mesti jukul pari. Gano ceritane nandur pari jukul suket. Kan begitu, Pak. Itulah apa itu rumus orang hidup itu seperti itu. Ada lagi yang mengatakan orang melakukan kedzaliman, orang yang melakukan perbuatan dosa itu sama dengan meludah ke atas, Pak. Orang yang meludah ke atas, jatuhnya ludah kemana? Jatuhnya lidah kemana? Ya kepada dirinya sendiri, Pak. Jadi sebenarnya perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu bukan kembali kepada siapa-siapa, akan tetapi kembali kepada dirinya sendiri. Ya itu yang harus diingat itu begitu. Ya, yang harus diingat itu begitu. Lah orang-orang kok berani berbuat dosa seperti itu? Dia lupa, terlena karena ditipu dan dibisikin oleh setan. Begitu. Jadi hiasi-hiasi indah perbuatan. Jadi seperti itu hadisnya Allah di dalam hadis kudusi, aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri, maka aku juga mengharamkan perbuatan zalim di antara kamu sekalian. Yang kedua, sesungguhnya aku hanyalah mencatat amal-amal kamu. Kalau kamu temui amalmu itu catatannya baik, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Dan jika kamu menemui catatan amal perbuatanmu kok jelek, maka jangan kamu menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri. Seperti itu. Terus berikutnya, kada'bi ali fir'auna, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy Mekah itu seperti kebiasaan ali fir'auna, pengikut Fir'aun, waladina, dan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, sebelum Fir'aun. Sama di dalam apanya? Jadi kondisi orang kafir Quraisy Mekah itu podo karo kondisinya Fir'aun dan pengikutnya. Di dalam apa? Kafaru bi ayatillah, dalam mengkufuri ayat-ayat Allah. Fir'aun juga mengkufuri, menolak dakwah ajakan Nabi Musa, menolak ayat-ayat Allah. Orang kafir Quraisy juga menolak ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Jadi keadaan mereka kafir Quraisy sama dengan keadaan apa itu Fir'aun dan para pengikutnya. Akhirnya apa? Kondisi Fir'aun, fa'akhadahumullah, lalu Allah menyiksa mereka, mengadab mereka bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Tadi Allah sudah mengatakan bahwa aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Jadi kalau Allah menurunkan azab itu ya karena diawali dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Nah, gak berbuat dosa terus Allah nurunkan azab, berarti Allah kan zalim, kan begitu? Berarti Allah kan zalim, gak dosa kok disiksa, kan begitu, Pak? Nah, karena kalau Allah menurunkan azab ya bukan karena siapa-siapa, bukan sebab apa-apa, bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka sendiri.
Innallaha sesungguhnya Allah qawiyyun zat yang maha kuat, syadidul iqabi yang dahsyat siksanya. Itu yang dahsyat siksanya. Dzalika demikian itu bi annallaha, karena sesungguhnya Allah lam yaku, Allah tidak akan mughayyiran mengganti nikmat berubah menjadi adab. An amaha yang sudah Allah anugerahkan nikmat itu ala qaumin atas kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka merubah nikmat itu menjadi adab. Ma bi anfusihim, apa yang ada diri mereka sendiri. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Maksudnya Allah tidak mungkin merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada satu kaum itu berubah menjadi nikmat, berubah menjadi adab atau menjadi siksa, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya, gitu loh. Merubah apa? Merubah nikmat dengan perbuatan dosa, akhirnya diturunkan adab, begitu. Akhirnya diturunkan adab. Jadi nikmat berubah menjadi adab, bukan Allah yang merubah nikmat menjadi adab, tidak. Tetapi perbuatan dosa dan maksiat mereka itulah yang merubah nikmat menjadi adab itu. Jadi kalau ada suatu malapetaka yang menimpa kepada kita atau kepada siapa saja, ini ya akibat karena perbuatan yang dia lakukan. Sebab Allah sudah mengatakan, mengharamkan berbuat dolim dari dirinya sendiri. Jadi gak mungkin wong itu gak lapo-lapo, gak dosa terus diazab, itu gak mungkin. Salah Allah kalau begitu, ya kan? Ya, kada bi ali fir'auna, keadaan orang kafir Quraisy Mekah itu juga seperti keadaan pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka yang diadab, umat-umat Nabi terdahulu, ya, diadab oleh Allah. Dalam apa? Dalam kadzabu bi ayati rabbihim, dalam mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum, kata Allah, maka kami hancurkan mereka, kami siksa mereka, kami binasakan mereka, bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka, bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya karena menolak dakwah Nabi Musa, mendustakan ayat-ayat yang disampaikan Nabi Musa kepadanya. Wa kullun, dan masing-masing kanu, mereka adalah zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Jadi dua kali Allah itu mengibaratkan kondisi orang kafir Quraisy jahiliyah itu seperti keadaan Fir'aun dan pengikutnya dalam mendustakan ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad kepadanya. Itu orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya hanya saja, Allah tidak menurunkan adab seperti adab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, seperti yang diturunkan kepada Fir'aun. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan, Nabi Muhammad sendiri tidak setuju kalau Allah itu menurunkan adab di tengah-tengah kaumnya. Maka Allah juga menuruti saja. Ya, kalau adab yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu kan juga atas permintaan dari Nabi mereka, kan gitu kan. Permintaan dari Nabi mereka, kejengkelan dari Nabi mereka, sehingga ya secara gampangannya sudah, ya Allah sapu saja, saya sudah sekian lama bersabar, begitu kira-kira.
kalau bahasa kita itu. Ya kalau Nabi Muhammad kan berbeda. Ya, ditawari malaikat Jibril, Gunung Uhud mau dijatuhkan ya gak oleh, kan begitu kan. Maka Allah juga mengikuti ya seperti Nabi mereka. Karena Nabi Muhammad juga tidak ingin dan tidak pernah minta orang-orang kafir yang mendustakan itu diadab seperti umat-umat terdahulu, maka Allah juga tidak mengadab. Gitu kan. Maka Allah juga tidak mengadab. Tapi kondisi mereka dalam mendustakan ayat seperti umat-umat terdahulu bodoh. Gitu. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jelek apa itu yang melata di muka bumi ini, berarti hewan dan manusia yang melata di atas muka bumi. Sesungguhnya sejelek-jelek yang melata, yang bergerak di muka bumi ini, indallahi, di sisi Allah, adalah alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Fahum, maka mereka la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Sejelek-jelek semua yang melata bergerak di muka bumi ini, dari hewan, bangsa hewan dan bangsa manusia, ini adalah orang-orang kafir. Karena apa? Kalau hewan itu melata dan hewan itu tidak punya aturan, memang hewan itu tidak diberi akal oleh Allah. Sementara manusia ini diberi akal. Mestinya dengan akalnya ini bisa berpikir, sehingga dia tidak berbuat seperti hewan. Ternyata sing duwe akal, kalau sing gak duwe akal dadakno padha. Maka sejelek-jelek yang melata di atas bumi ini ya orang-orang kafir itu. Bahwa layu'min, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Alladzina, orang-orang yang ahadta, kamu telah mengambil janji, minhum, dari mereka. Summa, kemudian yang kuduna, mereka merusak ahdahum, perjanjian mereka, fi kulli marrotin, di tiap-tiap kali berjanji. Wahum, dan mereka layak takut, mereka tidak takut kalau mengingkari janji. Ayat ini ditujukan kepada kelompok orang-orang Yahudi. Dalam orang Yahudi itu ada 6 kelompok yang paling memusuhi Rasulullah. Salah satu 6 kelompok itu adalah orang Yahudi dari Bani Quraidah. Itu sangat memusuhi Rasulullah. Ya, mereka sering mengadakan perjanjian tapi sering diingkari. Ya, sering diingkari. Terus begitu. Setiap mau membahas kesepakatan perjanjian, mereka mengingkari. Mengadakan perjanjian, mereka mengingkari. Akhirnya ayat berikutnya, fa imma tasqafannahum, maka jika kamu menjumpai mereka fil harbi, dalam peperangan, fasyarrid, maka cerai beraikanlah mereka, ingin mereka, man, siapa yang khalfahum, di belakang mereka, ala'allahum, agar mereka yadzakkarun, mau mengambil pelajaran. Ya, kalau ketemu dengan mereka ya sikat saja Muhammad, di bahasa kita begitu. Mereka sering mengadakan perjanjian, tapi perjanjian itu tidak pernah ditaati atau tidak pernah dipenuhi. Fa imma takhafanna, maka jika kamu khawatir Muhammad, min qaumin, dari kaum Yahudi yang berjanji tadi, khianatan, satu pengkhianatan, fambit, maka kembalikanlah perjanjian itu ilaihim, kepada mereka, ala sawain, atas tahu sama tahu, sawain. Jadi wis gak usah ada perjanjian, wis bolak-balik berjanji ya dikhianati, sudah gak usah ada perjanjian. Kalau kamu khawatir ada pengkhianatan, ya sudah, bangkit, kembalikan saja perjanjian itu wilayah kepada mereka, ala sawain, atas tahu sama tahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, dia tidak menyukai al-khainin, orang-orang yang berbuat khianat.
orang-orang yang berbuat khianat. Wala yahsabanna, maka jangan sekali-kali mengira alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, sabaku, mereka sudah lewat tidak disiksa. Betul. Orang-orang kafir Quraisy itu terus dalam kekafirannya itu karena Allah tidak menurunkan azab seperti kaum-kaum terdahulu tadi. Nah, tapi jangan kamu kira bahwa kamu berbuat kekafiran, menolak ayat-ayat Allah, terus kamu lepas dari azab. Tidak. Innahum, sesungguhnya mereka la yu'jizun, mereka tidak dapat apa itu, mereka akan dikalahkan. La yu'jizun, mereka akan dihinakan, mereka tidak akan dimuliakan. Barangkali ada yang tanyakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada orang kafir dan orang muslim. Misalnya orang kafir yang berbuat dolim, kemudian lalu memberi adab. Kemudian orang mukmin itu sudah baik, tapi berbuat yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tapi juga mendapatkan. Nah ini misalnya musibah, ini ada ujian atau ya apa? Sama misalnya orang kafir itu dalam musibah kecelakaan, sedangkan orang yang alim yang oh ya sama. Itu apa? Musibah dan sama karena misalnya jenis kecelakaan atau musibah itu sama. Orang yang kafir ini. Jadi musibah yang diberikan kepada seseorang itu berarti macam-macam, Pak. Misale ana wong lakone apik, salate yo khusyuk, kan gitu ya. Salate yo khusyuk, poso yo gak pernah telat, zakat ya dibayar, pokoknya kelakuannya apa. Tapi saya kena musibah. Nah, gitu kan? Tapi saya kena musibah. Ketahuilah bahwa musibah yang diberikan kepada orang yang beriman, yang bertakwa itu adalah berupa ujian atau cobaan. Dan ujian dan cobaan itu adalah caranya Allah untuk menaikkan derajat manusia. Ibarat siswa itu kalau mau naik kelas harus diuji dulu. Kira betul? Diuji kan? Nah, kalau lulus ujian baru dia dinyatakan naik kelas. Gitu loh, Pak. Nah, seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Gitu, Nabi ya Rasul, tapi diuji oleh Allah dengan sakit bertahun-tahun, Pak. Bahkan sampai diasingkan oleh orang kampung, sehingga Nabi Ayub itu hidup di alas lah cara gampangan ini, jauh dari perkampungan. Tapi itu dialami sama Nabi Ayub, dan Nabi Ayub tetap bersabar. Dan gitu kan. Nah, ujian yang seperti itu musibah yang seperti itu adalah berfungsi sebagai cobaan atau ujian untuk menaikkan derajat. Nah, kalau kalau orang itu beriman tapi dia mendapat ujian, ya, karena selesai mengerjakan dosa dan kemaksiatan, kemudian dapat musibah, maka berarti musibah ini sebagai peringatan dari Allah agar tidak melakukan dosa kembali. Wong mukmin tapi berbuat dosa, gitu loh. Sing pertama kan wong mukmin gak nglakoni dosa,
ibadahi pateng sik dicoba, sik diberi musibah. Maka musibah itu sebagai ujian untuk menaikkan derajat. Wong mukmin nglakoni dosa, setelah nglakoni dosa dikai musibah karo Allah. Oh, berarti musibah itu teguran akibat perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh dia agar segera kembali kepada Allah. Lah nek wong gak mukmin terus kena musibah, itu namanya adab. Jadi beda Pak, namanya adab, diadab karena ketidakimanannya. Jadi begitu Pak, ini macam-macam. Monggo, oke Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kena azab dari Allah itu bisa diampuni ya? Sesuti Pak. Orang yang kena azab dari Allah itu bisa diampuni ya? Oh gitu. Jadi orang mukmin tapi tingkat kemaksiatannya sudah tinggi, kemudian diberikan musibah, itu juga bisa dikatakan adab juga, ya. Nah, apakah diampuni apa tidak? Ya, kalau dia itu sebelum meninggal kok sempat bertaubat, betul-betul taubat, terus Allah menerima taubatnya, ya diampuni. Oke. Jadi itu loh Pak, ceritanya wong zaman dulu ada orang membunuh sampai 100 itu loh Pak. Matane 100. Marung dheweke kate menuju taubat. Takok kiai yo kono. Di mana sini ada pondok pesantren, saya mau taubat di sana, ditunjukkan. Akhirnya dia kan menuju ke kampung yang dia mau bertaubat itu. Di tengah perjalanan itu sakit dan meninggal dunia, kan begitu ceritanya. Setelah itu datang dua malaikat, satu malaikat adab, yang dua malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat, oh tak gawa nang swarga iki, soalnya mungkin wis taubat. Jadi malaikat adab gak iso, dosane wong lamateni wong 100 burung apa-apa. Ya tapi kan taubat, ya tapi kan burung dilakoni kayak katene ya. Akhirnya Allah kan menurunkan malaikat yang ketiga, malaikat putusono. Terus pundi putusane Gusti, ukuran jarake. Nek jarak dia tempat meninggal itu sudah lebih dekat dengan pondok yang dia mau tobat, maka daripada kampung yang dia berangkat tadi, maka masukkan surga. Tapi kalau jarak dia tempat dia meninggal dengan jarak dia kampung yang dia berangkat tadi dengan pondok masih jauh, jadi masih dekat dengan kampung yang dia berbuat dosa dan maksiat tadi daripada pondoknya, ya silakan dibawa ke neraka. Tapi dalam riwayat Pak, Allah sebenarnya masih jauh dari pondok itu, tapi Allah mendekatkan jarak bumi Pak. Karena Allah menurunkan rahmatnya, Allah mendekatkan jarak bumi itu sehingga sudah dekat dengan tempat yang dia mau bertobat. Itu saja diampuni oleh Allah dan masuk surga Pak. Itu loh besarnya pengampunan Allah itu Pak. Jadi asalkan sebelum meninggal itu sempat bertaubat, itu Allah masih mengampuni Pak. Lah Fir'aun kok kenapa kok tidak diterima taubatnya? Terlambat. Fir'aun itu terlambat Pak. Sakjane Fir'aun itu taubat Pak. Begitu hab dok laut itu amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah sudah tidak menerima, terlambat. Ya, nah selama tidak terlambat seperti itu, Allah masih menerima taubatnya kayak ceritanya orang ini tadi. Itu loh guys. Jadi seperti itu ya. Sampun nggih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tetap barengi saged istiqomah gitu. Kita akhiri dengan doa betul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.